Maka kalau orang masuk Islam tuh namanya dirobah. Ada orang namanya Abdul Ka'bah, Abdul hamba, Ka'bah, Ka'bah, tak boleh menghambakan diri ke Ka'bah. Dirobah Nabi namanya Abdullah. Ada anaknya gadis nikah dengan Nabi. Kalau bapak Abu, anaknya gadis Bakar, maka disebut dengan Abu Bakar. Abu Bakar tuh bapak gadis. Nanti balik ke rumah anaknya bertanya, mak, ya Abu Bakar itu apa artinya? Kita kalau mau masak nasi kan ada abunya, itulah Abu Bakar. Kata anaknya, mak ini kok bodoh kali. Abu bapak, Bakar gadis. Kenapa Abu Bakar? Karena istri Nabi satu-satunya yang gadis adalah anak dia, namanya Aisyah. Tapi Nabi tak pernah memanggil namanya. Tak pernah Nabi manggil Aisyah sini. Nabi memanggilnya, ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan. Macam-macam ini juga lah. Saya sekedar menengok respon orang ini percaya apa tidak. Ini menunjukkan orang Medan ini kritis. Kalau tak cocok dia komplain. Mana pula begitu kata dia. Selama masyarakat masih bisa komplain, tidak menelan ceramah bulat-bulat, jangankan ceramah, duku aja pun ditelan bulat-bulat, payah awak besok pagi. Cerdas orang Medan nih, betul. Kenapa orang Medan ini cerdas? Salah satu sebabnya karena makan ombus-ombus. Tak kekurangan gula dia. Jadi Nabi itu kalau memanggil dengan kata-kata yang lembut dan berkesan di hati, ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya merah kalau kena cahaya matahari. Ustaz, kata jamaah, ya boleh saya panggil istri saya ya Humaira? Boleh lah. Aku lah tak boleh, tapi dia tak putih. La ilaha illallah. Membahagiakan hati orang kan berpahala kan. Oh, adik abang yang paling putih di rumah ni karena tak ada orang lain. Ini ada pula suami terlalu jujur, dipanggilnya bininya, ya Hajar Aswad. Mentang-mentang adik itu hitam. Hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam kulitnya berkudis. Ustaz Somad ini cerita tentang Islam. Katanya Islam itu persamaan, sama-sama mulia. Yang paling dimuliakan Allah bukan orang paling tinggi. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Tapi buktinya dia ceramah tempatnya paling tinggi, pakai pentas, pakai karpet 2 lapis. Kami duduk di bawah pakai kresek. Ibu pikir enak di atasnya. Ampun panas. Tahu kayak gini bagus kok dalam masjid. Baik-baik jamaah Masjid Salman ini. Datang kita disiapkannya karpet 2 lapis. Ada jambu, ada pisang, ada jeruk. Masya Allah. Cuman tak disuruh makan. Berkudip-kudip lah mata awak. Plastiknya betutup. Hebatnya orang jamaah Masjid Salman ini. Kadang di Medan nih bertamu kita ke rumah orang, begitu disampai ke mejanya, ada di situ pisang, ada jeruk, tapi kaca semua, keramik. Sangkanya awak udah kepang. Masya Allah, mudah-mudahan murahlah rezeki orang Medan ini. Bertambah tinggilah masjid ini, bertambah. Kenapa lah jamaah mesti disusun di tengah halaman? Kenapa tak masuk ke dalam? Saya pun heran tadi. Ini kita Ustaz Iqbal di jalan apa di masjid? Ini kita di masjid. Sampai di sini, rupanya tak di dalam masjid. Apa tak dibuat dalam masjid? Pertama, maaf, yang halangan tak bisa masuk masjid. Yang kedua, masjid ini udah tak muat. Kalau sebanyak ini orang masuk ke dalam, meletup masjid ini.
Maka dibuatlah di tanah lapang. Akhirnya sebagian ada yang di dalam sana. Maka insya Allah yang di sini, yang di dalam, yang di atas nih semuanya masuk surga insya Allah. Cuman masalah siapa yang masuk duluan itu tergantung sedekahnya lah. Kalau yang 100 juta tuh secepat kilat nih. Masuk. Kalau yang 1 juta cepat juga, cuman nggak pada cepat kali. Tapi kalau cuma 5.000 macam bekicot lah. Orang lah sempat lama dia belum juga lagi. Tak ada orang Medan sedekah 5.000 itu tak ada. 2.000 banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah. Kenapa Ustaz Somad ini bersolawat? Supaya hati tenang. Kenapa hati tak tenang? Karena kotak lewat. Ini kalau kotak itu lewat memang lain detak jantung kita kan. Untuk menenangkannya pura-pura nengok Ustaz tuh ya. Biar supaya kotak itu lewat. Udah agak-agak jauh sedikit, baru agak tenang. Rupanya kotak tuh banyak pula. Lewat satu, wah susut lagi belakang. Kok tahu kayak gini bagus lah aku tak datang dari gitu. Di mana-mana pengajian itu yang ramai perempuan apa laki-laki? Di sorga nanti yang paling banyak laki-laki apa perempuan? Kata siapa? Di neraka nanti yang paling banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan, tapi tak ada orang Medan. Orang Medan masuk surga semua. Yang mengisi kota, yang tak mengisi, dia owok dalam neraka jahanam. Banyak juga orang Medan sini, tapi udah mati dah. Yang hidup ini semua baik-baik ini semua. Mudah-mudahan yang memasukkan duit ke kotak itu sedekah, rezekinya berlimpah, badannya sehat, anak soleh, penghafal Quran, istiqomah, lakinya tak dilarikan pelakor. Mak takut kali orang dia. Kenapa ibu tu tak mau bersedekah, Pak? Ibu tu diganggu jin. Asal sikit-sikit masalah. Kenapa ibu tu tak mengaji, Pak? Diganggu jin. Kenapa ibu tu tak ikut pengajian, Pak? Diganggu jin. Dipanggillah Ustadz Musdar. Ustadz Musdar ini kakak kelas saya di Mesir, meruqyah orang yang jenggotnya paling panjang lebatnya. Dia ini kalau meruqyah orang, belum dibacanya ayat kursi, jin itu dah lari dulu. Nengok jenggotnya, mak ngeri, cabut kita gitu. Dibacakannya lah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tak ada respon. Biasa kalau orang diganggu jin itu ketawa dia. Ini tak ada respon. Pas ditanya, kau diganggu jin? Kata jin, aku udah lama pensiun. Tak ada mengganggu orang Medan nih lagi. Jadi kalau ada orang Medan yang tak ikut pengajian, memang dia malas. Kalau ada orang Medan tak bersedekah, berarti memang dia pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin kikir. Itulah nasab atuk nenek moyang dia. Mak,
Oh, ada yang disedekah 5 miliar. Pertanyaan. Nah, nanti kita bacakan 15 menit sebelum ceramah berakhir. Tadi saya mulai tausiah jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 10 lewat 15. Sudah 30 menit. Berarti ada 15 menit lagi saya tausiah. Ibu enak bilang 1 jam, aku yang tegak berdiri di sini. Saya tak pernah merasa menceramahi ibu-ibu. Saya kalau bercerita di depan ibu ini seolah-olah saya sedang berkombor-kombor dengan omak saya. Karena dulu kalau saya balik sholat Jumat dipanggil mak, sini kau. Apa mak? Apa kata khotib itu tadi? Kata khotib itu tadi mak begini. Jadi sampai tua nih kalau saya cerita tuh seolah-olah aku sedang bercerita dengan omakku. Apa yang ku dengar waktu di Mesir dulu, apa yang ku dengar di Maroko dulu, apa yang ku dengar waktu di Sudan dulu. Sebenarnya aku mau ngasih tahu aku S1, S2, S3 di luar negeri. Maka ditulis orang tua Ustadz Profesor Abdul Somad LCMA. Tak ada gambar Pak Panglima, tak ada gambar ketua masjid. Gambar saya sendiri dipasang di atas. Karena kalau sampai dibuat ketua pengurus masjid, berkelahi orang ini gara-gara gambar. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berperanglah umat Islam dengan kafir musyrik jahiliyah dari Makkah. Salman dengan Nabi di Madinah, orang Makkah di sana, orang Madinah di sini. Bagaimana caranya biar supaya orang Makkah tak bisa menyerang ke Madinah? Salman bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, ya, bolehkah kita gali parit? Untuk apa kita gali parit? Kita gali parit lebar supaya orang Makkah tak bisa melompat kemari. Lebar dalam supaya orang Makkah tak bisa menyerang kita. Ini strategi dari Persia. Tidak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Diambil dari strategi perang Persia. Apa kata Nabi? Laksanakan Salman. Digalilah parit panjang. Parit itu bahasa Arabnya Khandaq. Maka perang itu disebut dengan perang Khandaq. 7 pos tempat penggalian, pos tempat pos penggalian itu dibangun masjid. Itulah di Madinah yang dikenal dengan Masjid 7. Mudah-mudahan nanti kita bisa pergi umroh. Datang kita ke Masjid 7 tempat penggalian Khandaq itu. Nanti dijelaskan oleh Ustadz Iqbal Sauki Pulungan. Dia yang punya trapel berangkat bulan Februari bersama Ustadz Somad. Ongkos ditanggung masing-masing. Nanti dijelas. Memang iklan lah ini memang. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah Khandaq yang dulu digali bersama Salman Al-Farisi. Atas ide dia supaya orang musyrik Makkah tak bisa menyerang ke Madinah. Dan 7 pos ini adalah masjid-masjid dibangun. Lalu kemudian perang ini juga disebut dengan perang Ahzab. Ahzab artinya koalisi partai-partai. Partai musyrik, partai kafir, partai munafik menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita sirah sejarah Nabi pagi ini. Tolong diingat baik-baik siapa yang diceritakan, di mana lokasinya, apa nama perangnya, bagaimana strateginya, karena akan masuk dalam UAS ujian akhir semester.